Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Dok. Perkenalkan, saya Dr. Rian Jiglo Giting sedang menjaga pada klinik pasien pada pagi hari ini. Bapak bertanya untuk izin mencatat dulu dari identitas Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Rafli, Dok. Bapak Rafli, Pak. Bapak umur berapa? 20 tahun. 20 tahun. Bapak alamatnya di mana, Pak? Di Taman Sari. Di Taman Sari. Bapak sudah menikah belum? Belum. Baik Bapak, jadi di sini hari ini kita tuh akan melakukan pemeriksaan tajam penglihatan dan juga pemeriksaan buta warna ya Pak, untuk melihat apakah ada kelainan ataupun apakah ada gangguan pada penglihatan tajam Bapak ataupun pada melihat warna pada mata Bapak. Bapak apakah ada yang ditanyakan? Ya, cukup. Baik, jadi mungkin pada saat pemeriksaan akan sedikit tidak nyaman, nanti saya akan memaksimalkan untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan tersebut. Bapak bersedia ya Pak? Sudah. Baik Pak, boleh berdiri di sebelah sini Pak? Baik, jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah menggunakan skala chart untuk melihat dari tajam penglihatan pasien. Di mana di sini ada skala chartnya, yang di mana pasien diposisikan sekitar 6 meter dari skala chartnya ini. Lalu kita akan meminta pasien untuk menutup mata sebelah kirinya terlebih dahulu. Bapak boleh? Nah, lalu kita akan mulai dari ototip atau huruf terbesar terlebih dahulu. Bapak bisa dibaca, nanti Bapak tinggal sebutkan aja hurufnya. Bapak jawab Pak. Ini Pak. C. Kalau yang ini Pak. B. Kalau yang ini Pak. D. Ini Pak. L. Ini Pak. N. P. T. E. R. F. Z. B. D. E. Baik, cukup. Bapak boleh diganti untuk tangan selanjutnya itu menutup tangan kanannya untuk memeriksa mata kirinya. Baik, kita mulai kembali dari alfabet atau huruf yang terbesar. E. C. B. D. L. N. P. T. E. R. F. Z. B. D. E. O. F. L. C. T. G. A. P. E. O. F. H. F. D. Z. Baik, cukup Pak. Jadi di sini pada pemeriksaan secara lancar pasien bisa melihat dari visus 6/60 sampai visus 6/6, yang dimana di sini mengindikasikan bahwa pasien ini memiliki tajam penglihatan yang normal. Baik Bapak, apabila pasien ini tidak bisa melihat secara test chart pada huruf terbesarnya, maka akan dilakukan pemeriksaan yang lain. Boleh Bapak untuk duduk terlebih dahulu? Baik, selanjutnya untuk mengkoreksi dari tajam penglihatan dari skala test chart itu bisa dengan menggunakan pinhole. Tunduk Pak. Jadi di sini Bapak boleh menutup mata kirinya terlebih dahulu, lalu dengan menggunakan pinhole-nya dengan mata kanan, mata sebelahnya boleh ditutup Pak. Nah, itu lalu Bapak diminta untuk melihat atau membaca dari skala test chart-nya ini. Bapak apakah terlihat? Terlihat. Boleh dibaca? E. C. B. D. L. N. P. T. A. F. E. N. O. R. F. U. Z. Baik. Boleh diganti ke mata sebelahnya Pak? Baik Pak, boleh langsung baca ke yang sini aja Pak? A. P. E. O. R. F. D. Z. Baik, cukup Pak. Jadi di sini kita didapatkan juga bahwa pasien dapat membaca skala chart pada huruf 6/6-nya atau huruf terkecilnya itu dengan menggunakan pinhole. Maka akan dituliskan pada rekam medisnya itu adalah PH 6/6 atau pinhole 6/6 yang menandakan bahwa pasien ini dapat melihat menggunakan pinhole. Namun apabila pasien tidak dapat melihat dengan menggunakan skala test chart, maka pasien akan dilakukan dengan pemeriksaan lain, yaitu pertama-tama dengan meminta pasien untuk duduk terlebih dahulu Pak. Lalu kita akan berdiri dengan jarak sekitar 1 meter daripada pasien. Bapak boleh ditutup mata kirinya terlebih dahulu Pak. Ya, lalu selanjutnya kita akan menunjuk jari, yang dimana kita akan minta pasien untuk menyebutkan berapa jari yang ditunjuk. Bapak boleh Pak, ini berapa Pak? 1, 2, Baik, lalu selanjutnya kita akan mundur 1 meter. 2, Ini berapa? 3, Mundur lagi 1 meter. 4, Ini Pak? 5. Baik, dan terus mundur sampai 3 ke 6 meter. Bapak boleh diganti Pak untuk menutup tangan satunya. Baik. Lalu berdiri lagi dari 1 meter. Bapak 1, berapa? 2, Ini berapa? 3, 5, Ini berapa? 4, 2,
Cukup. Lalu dilanjutkan hingga ke 6 meter. Lalu kita akan catat tergantung dari seberapa jauh pasien dapat melihat angkat jarinya. Lalu selanjutnya, apabila pasien masih tidak dapat melihat tidak bisa menyebutkan berapa jari yang dibutuhkan, maka kita akan menggunakan tes lainnya, yaitu menggunakan hand motion. Yang dimana kita berdiri dengan jarak sekitar 1 meter dari pasien. Lalu kita akan meminta untuk pasiennya, Bapak boleh menutup salah satu matanya. Lalu meminta untuk pasien untuk melihat pergerakan tangannya yang kita buat, apakah ke arah kiri, kanan, atas, atau bawah. Bapak ini kemana Pak? Kanan sebelah saya. Kalau ini Pak? Kiri. Kalau ini Pak? Atas. Ini Pak? Bawah. Lalu dilanjutkan dengan mundur lagi ke meter. Kanan. Kiri. Atas. Bawah. Lalu dilanjutkan lagi. Kanan. Kiri. Atas. Bawah. Baik Pak, boleh diganti mata sebelahnya. Baik Pak, lagi. Kanan. Kiri. Atas. Bawah. Kiri. Bawah. Kanan. Kiri. Atas. Dan dilanjutkan terus menerus. Nah, apabila pasien dapat melihat pergerakan tangannya, maka pada rekaman medis bisa ditulis hand motion atau 1/300. Lalu selanjutnya, apabila pasien masih tidak bisa melihat hand motion atau tidak bisa melihat pergerakan tangan, maka selanjutnya kita akan menggunakan pen light untuk memeriksa apakah pasien dapat melihat cahaya atau tidak, dengan dimulai dari sudut sejajar terlebih dahulu. Bapak boleh ditutup salah satu matanya Pak? Benar ya Bapak? Bapak kelihatan cahaya? Kelihatan. Baik. Lalu boleh Pak di mata satunya lagi? Kelihatan. Lalu di sini apabila pasien dapat melihat pada cahaya yang sejajar, maka akan ditulis light perception. Apabila tidak dapat melihat, maka bisa ditulis NLP atau no light perception. Lalu selanjutnya, Bapak boleh tutup lagi salah satu matanya. Lalu selanjutnya kita akan menggerakkan pen light ini dengan 4 kuadran, yaitu ke atas, bawah, kiri, dan juga kanan, dan melihat apakah pasien dapat melihat pada setiap kuadrannya. Kamu boleh lihat apakah dari sini kelihatan Pak? Kelihatan. Kalau dari sini Pak? Kelihatan. Kalau dari sini? Ini Pak? Kelihatan. Baik, boleh diganti selama matanya. Kelihatan. Sini. Kelihatan. Ke sini Pak? Ke sini. Baik. Jadi di sini selain pasien bisa melihat light perception, pasien juga bisa dituliskan apabila bisa melihat pada kuadran-kuadrannya ini, maka bisa dituliskan bahwa pasien bisa melihat dengan light projection. Apabila tidak dapat melihat di kuadran tertentu, maka bisa dituliskan light without projection, atau ditulis juga dari kuadran mana yang tidak bisa dia lihat. Lalu selanjutnya Bapak boleh duduk kembali Pak. Lalu selanjutnya jadi setelah melihat tajam kelihatan, selanjutnya kita akan menggunakan buku isyara ya Pak untuk mengetes dari buta warna ya Pak. Bapak bisa sebutkan saja angka dari yang ada di buku ini. Ini angka berapa? 12. Ini angka berapa? 8. Kalau ini Pak? 5. Baik, selanjutnya Pak? 29. Baik, ini berapa? 24. Ini Pak? 7. Ini Pak? 45. Baik, kalau ini Pak bisa diikutin dari X hingga ke X lagi Pak. Baik. Ini berapa? 2. 35. 96. Ini boleh diikutin lagi X-nya? Baik, cukup Pak. Baik Bapak, alhamdulillah pemeriksaan dari tajam kelihatannya dan juga pemeriksaan buta warnanya sudah selesai. Jadi di sini didapatkan bahwa Bapak dari penglihatan tajamnya juga masih normal, di mana bisa tadi dari semua tes Bapak juga bisa menyebutkan dan menjawab dengan baik. Dan juga dari tes buta warnanya juga alhamdulillah normal. Bapak bisa menjawab dari pertanyaan dari buku isyarat ini. Bapak lanjutkan terus, perbanyak untuk asupan vitamin A, mungkin hindari juga banyaknya cahaya-cahaya dari TV atau handphone pada saat, apalagi pada saat tengah malam, dan juga kurang-kurangin juga Pak untuk membaca buku pada saat dalam keadaan gelap. Bapak apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Cukup dok. Baik, alhamdulillah. Baik Bapak, mangga.